Empat tersangka ditangkap di dua lokasi berbeda, yakni Aceh Tengah dan Binjai, Sumatera Utara. Para pelaku nekat berbuat sadis karena terdesak kebutuhan ekonomi dan sakit hati. Aksi mereka pada 29 April lalu terekam kamera pemantau yang dipasang korban. Salah satu dari empat tersangka ternyata orang dekat korban, yakni menantunya sendiri. Korban, karena memang anak korban ini jumlahnya 3 orang. Anak pertama sudah menikah dengan tersangka AFT ini, yang kedua dan ketiga itu belum. Dan AFT ini, tersangka AFT ini memang tinggal semulanya di rumah korban, tapi setelah pernikahan berlangsung di tahun 2022, 2023 itu mereka kurang harmonis karena menurut tersangka setelah kami tangkap ya kemarin itu ada rasa sakit hati atau rasa dendam yang cukup mengena di hatinya karena merasa ada suatu perkataan secara verbal yang menghina tersangka AFT ini secara strata sosial, sehingga dia punya niat untuk melakukan suatu tindakan balas dendam, ataupun awalnya tindakan balas dendamnya akan melakukan tindakan merampok, intinya begitu. Setelah berkenalan dengan ketiga pelaku, artinya dengan pelaku yang kedua, yang pelaku yang eksekutor ini atas nama SL ini dia kenal juga baru. Kemudian yang tersangka dua lagi, yang laki-laki itu adalah teman daripada tersangka SL, sedangkan yang L ini adalah teman dekat korban dari mulai masa kecilnya. Begitu Mbak Naila. Oke, Pak Pandra, awalnya pelaku hanya niat melakukan pencurian, namun berubah menjadi pembunuhan. Berarti tetap ada motif perencanaan pembunuhan ya dalam kasus ini? Ya benar sekali Mbak, karena memang sudah 4 kali untuk melaksanakan survei di lokasi kejadian, bahkan sudah merencanakan dari mulai tersangka SL ini berada di Takengon, Aceh. Karena antara tersangka AF dengan SL ini sudah melakukan nikah siri Mbak. Dan ini juga mereka kenal dengan tersangka SL ini baru 6 bulan yang lalu, kurang lebih di akhir 2020. Sebentar, Pak Pandra, izin saya konfirmasi kembali, yang melakukan nikah siri adalah? Ya, tersangka AFT ini. AFT dengan eksekutor utama? Iya, eksekutor atau SL ini. Baik, jadi sudah melakukan nikah siri. Berarti sebelumnya dengan anak korban ini sudah bercerai atau belum, Pak? Belum. Hanya proses berpisah. Baik. Nah, jadi semenjak kenal dengan SL inilah mulai berubah. Niatan-niatan itu ingin melakukan perampokan atau menguasai harta korban. Dan yang menggambar situasi adalah anak korban, maksudnya menantu korban sendiri, karena memang suami daripada tersangka AFT ini kan memang ada berkebutuhan khusus dan juga tidak harmonis dan sudah berpisah seperti itu. Jadi dia akan membalas dendam, awalnya itu akan merampok, tetapi SL ini, eksekutor ini mempunyai niat lain. Kalau dia melakukan, dia merencanakan, bahkan dia memberikan modal dari Aceh sampai ke Medan menjemput temannya yang sahabatnya tadi, L tadi, bahkan juga temannya SL, temannya SL itu dibawa, temannya SL itu bernama E, itu dibawa. Jadi mereka berempat sampai menyewa kendaraan, sampai menyewa tempat hotel di Pekanbaru, merencanakan, bahkan yang membaca situasi itu adalah AFT ini atau menantu korban. Oke. Nah, itu Mbak Naila. Pak Pandra dan juga pemirsa, kita akan tampilkan rekaman CCTV ya di lokasi kejadian, di mana kita akan memantau kembali dari 4 pelaku yang ada di lokasi. Nah, kita pengen tanyakan juga nih Pak Pandra, ini sedang tayang ya di layar kaca Nusantara TV NTV Prime kali ini. Ada pelaku yang kemudian keluar satu persatu dari rumah. Nah, yang ingin kita tanyakan ini begini Pak Pandra, ada perempuan yang terlihat di CCTV yang keluar rumah dijemput menggunakan motor warna merah. Siapa perempuan itu? Jadi begini Mbak, mereka ini adalah datangnya berempat. Baik. Ya, datangnya. Ya, yang perempuan tadi yang pakai baju biru itu adalah sahabat daripada pelaku atas nama tersangka L. Ini adalah sahabat ya Pak ya? Ada sahabat dari pelaku ya, perempuan. Iya. Ini yang dia tadinya ini kan
Jadi perlu saya jelaskan Mbak, bahwa sebenarnya semenjak berpisah tahun 2023, nah tetap hubungan baik dengan korban. Bahkan korban ini sempat dibantu terus oleh mertuanya. Karena memang yang mempertemukan antara korban atau menjodohkan dengan anak pertamanya ini adalah keinginan daripada almarhumah Ibu Dumaris Borusitio ini Mbak. Nah jadi masih dibantu, kemudian tahun 2024 tersangka AFT ini sakit, itu dibantu juga sejumlah uang, 2025 juga. Nah semenjak kenal dengan SL ini, karena kenalnya juga di tempat hiburan dan sebagainya ya, saya dapat informasi seperti itu, dan melakukan nikah siri. Nah ini sudah mulai lain, karena sudah dipengaruhi terhadap ataupun juga bahasanya suka diberikan obat-obat terlarang begitu Mbak. Di antara mereka semua, para tersangka ini positif zat adiktif lainnya, jadi artinya zat nafsa ini sudah ada di urin ataupun juga di darahnya masing-masing gitu Mbak. Sehingga waktu melakukan aksinya sudah terutama SL ini yang berkeinginan sekali, ya sudah kita bunuh saja. Ya, jadi dari perencanaan merampok akhirnya berubah jadi membunuh, karena diharapkan nantinya akan mendapatkan harta daripada korban yang cukup banyak. Itu niatannya, makanya ada perubahan dari perencanaan tadi merampok sampai akhirnya membunuh. Nah, karena modalnya dari Aceh ke Medan itu dengan modal 4 juta sudah mulai menipis, apalagi sudah menyewa kendaraan yang lama. Nah inilah kapan lagi waktunya. Nah gitu, akhirnya bahasanya dalam BAP itu marilah kita gas saja. Makanya 4 kali memutar kendaraan sampai berapa kali pertemuan, barulah dilaksanakan tanggal 29 April 2026 tersebut Mbak Naila. Akhirnya dengan situasi rumah kosong, apalagi korban kan sudah mengenal dengan tersangka, jadi tidak ada rasa kecurigaan. Nah kemudian itulah yang membawa kayu. Nah peran yang laki-laki satu lagi itu adalah kawannya SL, namanya E. E ini menyiapkan peralatan untuk melakukan aksinya tadi, kayu broti ya, yang kayu yang untuk digunakan untuk menganiaya korban itu diperolehnya saat dia bermalam di Pekanbaru di Jalan Riau. Dia dapat di salah satu hotel di depan itulah dia merakit, sehingga keesokan harinya tuh dia bawa sampai, nah dia lakukanlah upaya untuk melakukan penganiayaan terhadap korban tadi. Nah peran di sini terhadap AF nih atau AFT ini adalah memberi sinyal kepada tersangka SL ini lakukan penganiayaan ini, dia kasih sinyal. Jadi memang sudah ada kesepakatan mereka, hanya mereka ini inginnya kalau memang mau diambil, ambillah, tapi jangan bawa diriku. Nah udah kata si SL, udah amannya itu, nah gitu. Oke, satu lagi Pak Pandra, pelaku yang menggunakan motor, ini kan tadi ada katakan E menyiapkan peralatan, AFT aktor utama, AF eksekutor, ada satu lagi pria yang membawa motor, itu siapa? Yang menjemput perempuan, ya. Ya, jadi gini, ini adalah gambaran kepotongan CCTV ya Mbak ya. Jadi ini adalah si Arnold, artinya suami daripada pelaku Mbak sebenarnya. Suami pelaku ini dikelabui pada saat datang, diajak, udah kita keluar aja. Dia sudah masuk tuh diajak untuk keluar. Dipengaruhi, dia tidak tahu bahwa ada situasi yang terjadi di dalam. Nah ini yang dipengaruhi atau dikelabui. Suami pelaku berarti anak korban Bapak? Anaknya korban, benar. Suami pelaku adalah anak pertama korban. Karena memang anak pertama korban ini kan mempunyai kebutuhan khusus. Nah inilah salah satu yang disampaikan kepada kami, pihak penyidik. Masih ada penyesalan pada saat dijodohkan ini, ternyata aku baru tahu bahwa dia ada kebutuhan khusus dan sebagainya, dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Semua kebutuhan tersangka ini selalu dipenuhi oleh orang tua ataupun juga mertua ya, korban. Pelaku daripada pelaku. Jadi kemudian adalah bahasa-bahasa yang menyinggung perasaan secara verbal yang membuat dia jadi dendam. Terasa betul dihina dari strata sosial, akhirnya dia merencanakan kalau gitu kita balas. Nah itulah, apalagi dipengaruhi sejak kenal dengan SL ini di bulan November 2025, akhirnya merencanakan di 2026, terjadilah peristiwa itu. Karena di tanggal 8 sudah pernah datang, lakukan ini pencurian ataupun juga perampokan ini sudah kedua kali loh Mbak. Yang pertama di tanggal 8 April 2026, dan itu diketahui, artinya dicurigai siapa lagi yang datang ke sini, ya pasti. Nah karena dia sudah tahu, karena memang tahulah siapa yang datang di sini, akhirnya dipasanglah CCTV. Jadi CCTV yang
terekam di hadapan kita semua, ini baru dipasang belum ada 1 bulan, Mbak. Atas kecurigaan di tanggal 8 April sebelumnya karena sudah ada kasus pencurian ya Pak? Betul, karena 8 April ada kasus pencurian, dipasanglah CCTV tersebut oleh suami korban dan keluarga sepakat dipasang. Nah, inilah yang membuka tabir daripada pelaku. Karena di antara semuanya dikenal hanya menantu korban, ya yang berpakaian hitam tadi dengan celana kuning atau coklat tersebut. Nah, inilah yang mengeksekusi dengan bahasa seolah-olah membayar ojek belum dibayar. Nah, gitu. Akhirnya korban sebenarnya, kenapa pula aku yang harus bayar? Ditagihnya 300.000. Nah, disitulah baru dihantamnya. Dikasih sinyal seperti itu langsung dihantam dengan kayu yang sudah bersih dan dirusak CCTV dan semua CCTV yang berada di ruangan dan akhirnya melarikan diri. Nah, pada saat keluar disitulah ketemu motor tadi. Motor tadi yang tadi adalah suami korban, akhirnya diajak lagi kita keluar aja lah. Nah, itulah ceritanya. Jadi sudah terjawab ya Pak Pandra, apa yang Anda jelaskan ini sudah cukup jelas juga bagi pemirsa karena menjawab rasa penasaran siapa sebenarnya yang membawa motor tersebut ternyata adalah anak korban. Dan karena berkebutuhan khusus maka tidak ada kecurigaan dari anak korban itu terhadap peristiwa yang terjadi di sana ya Pak? Iya betul sekali, dan juga dia belum sempat masuk, disuruh ikuti kita aja gitu. Nah itulah sampai akhirnya ditempatkan di suatu tempat, bertemu di salah satu di jalan di Pekanbaru. Setelah itu mereka melarikan diri ke Medan dan berpisah antara Medan dan juga ke Aceh sampai kita temukan kemarin malam Mbak di Takengon Aceh dan juga di wilayah Sumatera Utara sampai kami saat ini lakukan. Tantangannya seperti apa Pak Pandra dalam proses pencarian para pelaku mengingat berada di 2 lokasi yang berbeda ya? Wah, sangat sulit Mbak. Jadi bahkan juga pelaku ya atas nama SL ini, waduh ini waktu bisa lakukan penangkapan itu disempat melakukan perlawanan yang dapat membahayakan petugas sehingga kita lakukan tindakan tegas terukur. Karena kita lihat sendiri sadis ya Mbak ya, dengan menggunakan kayu broti. Kita lihat sendiri CCTV-nya itu sadis sekali Mbak. Sadis sekali, artinya mereka terutama eksekutor ini menghantam kepala korban, menghantam dada korban sebanyak 5 kali. Kemudian diseret ke kamar mandi. Nah, setelah diseret ke kamar mandi, barulah leluasa mereka mengambil perhiasan, mengambil uang, mengambil laptop, mengambil handphone. Itu sampai, nah itu seperti itu kira-kira Mbak. Total dari barang berharga yang dikumpulkan nominalnya berapa Pak? Ya sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Kalau dihitung kemarin cuma sekitar 8 juta ya. Oke, cuma sekitar 8 juta. Maka dari itu ini juga membuat para pelaku kebingungan ya setelah melarikan diri.